wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Welcome back di podcast Belajar Hidup di Sekolah. Aku Zahara, host kalian. Dan hari ini tuh kita bakal memasuki episode 2 dengan topik yang sangat menarik sekaligus serius banget. Yaitu landasan sosiologis pendidikan. Tapi teman-teman jangan khawatir karena kita bakal bawain ini semenarik mungkin, se-insightful mungkin, dan sesantai mungkin. Halo semuanya, aku Cantika. Senang banget bisa balik lagi nge-podcast bareng kalian. Dan aku yakin nih, obrolan kita kali ini bakal ngebuat kita tuh sadar kalau ternyata sekolah tuh gak cuma tentang buku, belajar, ujian, buku, belajar, ujian, tapi juga tentang gimana sih kita hidup bareng orang lain. Halo guys, aku Baldan. Jadi jujur untuk podcast kali ini aku tuh excited banget. Soalnya kalau denger kata sosiologi pendidikan, mungkin kedengarannya agak ribet, tapi sebenarnya itu kita hal yang sering kita lakukan gitu, hal yang kita alami di sekolah. Jadi jangan takut duluan nggak sih dengan judulnya? Halo semuanya, aku Gusni, dan benar kata teman-teman tadi kalau sekolah itu nggak cuman papan tulis dan guru killer doang, tapi ada drama, kerjasama, dan juga momen dimana kita sadar kalau oh gini ya rasanya hidup bareng orang lain. Nah itu tuh yang bakal kita kupas hari ini. Oke guys, kita mulai dari yang paling dasar dulu nih. Hakikat pendidikan di sekolah. Kalau ngomongin hakikat nih, kita ini gak cuman bahas mengenai pelajaran bahasa IPA, IPS, tapi dalam sosiologi itu pendidikan dikatakan sebagai institusi sosial, yang dimana artinya sekolah ini sangat penting karena dia ini berperan sebagai tempat kita belajar hidup bareng orang lain. Ya, menurut aku ya, sekolah tuh kayak investasi sosial nggak sih? Orang yang sekolah tuh biasanya punya kesempatan lebih banyak. Nggak cuman kayak tentang pekerjaan, tapi kayak kita tuh bisa lebih dihargai gitu di masyarakat. Terus aku juga ngerasa, kalau ternyata nih, makin tinggi pendidikan kita, makin luas juga nih cara pandang kita ke dunia luar. Nah, bener banget sih. Betul banget, iya bener. Bahkan ya ada istilah tuh kayak memanusiakan manusia. Jadi kayak kita tuh sekolah tuh bukan cuma bikin kita kayak hafal rumus doang, tapi ngajarin kita tuh cara berpikir kritis, cara berinteraksi dengan sesama, bahkan cara nyelesain masalah. Dulu aku ingat banget pernah sedikit ribut dengan teman kelompok aku gara-gara cuman gimana cara ngomong belajar yang baik gitu, kayak gitu loh. Oh, jadi dulu Baldan ada pengalaman gitu ya, tapi berkat bisa berinteraksi dengan menerapkan hal-hal positif ya, jadi bisa ngomongnya tuh baik-baik gitu ya. Bener banget. Dan jangan lupa, sekolah itu nggak terpisahin nggak sih dari masyarakat. Apapun yang terjadi di masyarakat pasti bakal kebawa ke sekolah. Misalnya nih ya, zaman sekarang siapa sih yang nggak ketinggalan tren TikTok atau nggak isu-isu sosial? Misalnya kemarin penjarahan rumah Syahroni, ya kan? Pasti itu juga bakal masuk ke lingkungan sekolah atau enggak kelas deh. Nah, dari situ kita bisa tahu kalau sekolah itu cerminan kecil dari dunia nyata. Nah guys, intinya hakikat sekolah itu lebih luas daripada ruang kelas ya menurut aku. Di tempat itu kita itu belajar jadi manusia yang bisa bersosialisasi gitu. Nah, tapi kalau kita flashback nih, kembali bahas sejarah, sosiologi pendidikan itu lahir pas Eropa
lagi heboh banget revolusi industri pada abad 18 sampai 19. Masyarakat tuh berubah besar-besaran lah, heboh banget tuh. Jadi dari masyarakat desa itu pindah ke kota. Terus mereka ini menyesuaikan kebutuhan pendidikan mereka, guys. Betul, tapi jangan lupa juga tokoh-tokohnya itu juga keren-keren. Ada Auguste Comte sebagai bapak sosiologi yang percaya ilmu sosial tuh bisa bikin masyarakat lebih teratur. Terus ada juga Durkheim yang ngelihat sekolah itu sebagai agen sosialisasi. Jadi dari sekolah tuh kita belajar aturan, disiplin, dan gimana caranya kita hidup bareng. Nah, kalau Max Weber, dia tuh berfokus ke tindakan sosialnya. Jadi, semisal kita diskusi di kelas atau enggak, ya bercanda biasalah bareng temen, itu ternyata bukan sekedar ngomong biasa, diskusi biasa, bercanda biasa, tapi ada makna sosial di baliknya yang melatih kita supaya bisa membaca situasi. Nah, bener banget nih. Tapi jangan lupa sama John Dewey. Dia tuh bilang kalau misalnya kita tuh belajar harus learning by doing. Gak boleh cuma sekedar teori. Jadi, kita tuh harus kayak praktek nyata lah ya, bisa dibilang. Kayak entah itu di ekskul, kerja kelompok, atau mungkin kayak project. Dan itu semua nyambung sama ide dia. Kayak kita tuh harus belajar dari pengalaman gitu. Nah, jadi setelah teman-teman cerita nih, aku pengen tahu, sebenarnya teman-teman tuh lebih bisa menyesuaikan diri dengan ilmu dari tokoh siapa sih? Berdasarkan yang tadi teman-teman sebutin. Kalau dari aku sih mungkin Durkheim ya, soalnya tuh dia tuh ngeliatin kita gitu, aturan belajar, terus disiplin, dan mungkin cara hidup bareng tuh kayaknya mungkin berguna banget gitu, apalagi di masa sekarang ya. Wah, Baldan mau belajar hidup bareng siapa tuh? Xie. Oh, aduh, nanti aja nggak sih? Kalau Shantika gimana? Aku paling suka sama John Dewey karena menurut aku ya itu harus diterapin kayak banyak nih sekarang orang-orang yang cuma belajar sekedar teori yang nggak mau kayak mempraktekannya lah, bisa dibilang termasuk aku sebenarnya. Aku dulu orang yang kayak gitu, tipe yang orangnya teori nggak pernah bahkan takut untuk mempraktekkan. Jadi menurut aku itu harus diterapin sekarang. Betul sih, apalagi kalau kita ada praktek nyata ya, kita tuh bisa lebih paham ya, dibandingkan kalau teori kan kita ini gambaran sebenarnya kita tidak tahu ya, karena soalnya cuma teori-teori doang. Jadi aku setuju banget sih. Jadi berdasarkan yang dibilang teman-teman tuh, tradisi sosiologi sebenarnya itu kita sadar kalau sekolah tuh bukan kayak cuman ruang kosong, tapi dia lahir karena kebutuhan masyarakat. Dan kalian ingat nggak sih pekan lalu pas hari Jumat, Mem Suci pernah bilang mengenai ilmu pendidikan itu nggak bakal mati. Belajar itu tidak akan pernah mati dan akan terus hidup dan mengikuti perkembangan zaman. Sama nih kayak landasan sosiologis pendidikan, guys. Jadi, sekarang tuh kalau kita tanya apa sih dasar dari sosiologis pendidikan? Ya, jawabannya ada 3. Yang pertama tuh ada norma, yang kedua ada budaya, dan yang ketiga ada hubungan sosial. Kalian bisa nggak ngasih contoh gitu? Nah, contoh gampangnya nih ya, guru ngajarin kita mengantri. Itu kan gak ada dalam buku pelajaran ya, tapi masuk ke nilai sosial. Nah, aku punya pengalaman waktu masih sekolah dulu. Aku sama teman-teman lagi jajan kan di kantin. Terus banyak banget orang. Tiba-tiba
teman aku ditegur sama guru. Kalian tahu nggak kenapa ditegur? Ternyata teman aku ini memotong antrian, guys. Dan semenjak teman aku ditegur itu tuh, budaya mengantri di sekolahku lama-lama mulai kebentuk deh. Benar sih, bahkan ya, hal sereceh kayak rebutan kursi depan juga ternyata tuh bagian dari proses belajar sosial tau. Kayak kita tuh belajar yang namanya kompromi, strategi, sampai komunikasi. Nah, karena aku sendiri pernah nih ngalamin sebagai anak yang minus, yang minusnya sangat-sangat tinggi. Nah, kita tuh pernah rebutan kursi bagian paling depan papan. Aku, kayak yang aku bilang, aku minus, jadi aku mau duduk di situ. Aku datang pertama dan aku duduk di situ. Tapi ternyata ada juga teman aku yang minus, yang lain itu mau duduk di situ juga, yang ngebuat akhirnya kita ribut kecil. Tapi akhirnya teman-teman yang lain itu kayak kayak nenangin lah gitu, bilang bahwa ini bisa dibicarain pelan-pelan, baik-baik. Dan akhirnya setelah kita bicarain pelan-pelan, baik-baik, akhirnya kita nemuin yang namanya kayak jalan tengah lah bisa dibilang. Kayak akhirnya kita pakai sistem yang namanya sistem ganti-gantian gitu. Wah, bagus banget ya sistemnya. Benar, berarti intinya tuh sekolah itu jadi sarana transmisi budaya juga ya. Jadi kayak nilai-nilai dari generasi sebelumnya itu diterusin ke generasi baru. Jadi contoh kecilnya tuh jadi kayak dari hal kecil aja, kayak disiplin waktu, sampai kayak hal-hal besar tuh kita kayak sikap toleransi itu juga ternyata sangat berpengaruh gitu. Nah, betul sih, aku setuju. Jadi guys, tujuan sosiologis pendidikan tuh sebenarnya ada dua ya. Yang pertama ada kewajiban, kemudian yang kedua ada keberfungsian. Teman-teman ada yang bisa paparkan nggak? Kalau dari aku ya, kewajiban tuh maksudnya kayak pendidikan tuh punya tanggung jawab, dimana tuh bikin masyarakat lebih baik, kayak ngajarin nilai kejujuran, toleransi, dan sama solidaritas. Itu semua tuh kayak kewajiban sosial pendidikan, dan intinya tuh kerjasama lah gitu. Nah, sedangkan keberfungsian tuh kayak kayak sekolah tuh harus bisa adaptif nggak sih? Misalnya nih, guru nih sadar kalau ternyata muridnya tuh punya latar belakang sosial yang berbeda-beda. Nah, ada yang aktif, ada yang pendiam, sama yang Mem Suci bilang. Kalau ada muridnya nih yang ternyata setelah pulang sekolah dia harus kerja. Nah, sampai mereka tuh kalau mau masuk sekolah itu telat. Nah, berarti kita tuh harus cari metode belajar yang yang sesuai sama murid-murid kita. Harus disesuaikan lah gitu bisa dibilang. Oh, jadi kita tuh harus menyesuaikan gitu ya? Kalau tujuan itu. Benar-benar. Wah, kalau tujuan itu jalan sih, pendidikan bakal benar-benar nyiapin kita jadi manusia sosial nggak sih? Yang nggak cuman jago ujian doang. As we know, jadi lingkungan sosial pendidikan itu ada 4 ya guys. Yang pertama itu ada rumah, tempat kita ya, pertama. Kemudian ada sekolah. Yang ketiga ada masyarakat tentunya ya, karena kita hidup bermasyarakat. Dan yang keempat itu, ini pasti kita butuh sih, media. Nah, ini bener banget. Rumah atau mungkin bisa dibilang keluarga lah ya. Keluarga itu tempat pendidikan pertama nggak sih? Karena dari orang tua kita nih, kita belajar nilai-nilai dasar. Contohnya aja kayak sopan santun dan tanggung jawab yang sering disepelein di zaman sekarang. Nah, sedangkan sekolah tuh jadi tempat formal lah bisa dibilang. Sedangkan masyarakat itu tempat kita mempraktekkan atau praktek nyata. Sedangkan media bisa dibilang itu yang paling kuat di zaman kita sih. Iya banget sih, karena as we know kita ini Gen Z ya, kita harus up to date banget di medsos. Ini ngangguk-ngangguk semua pada setuju ya? Kalian nih semuanya pengalaman pasti. Iya, setuju banget ini. Betul banget.
sebagai orang yang 24 jam aktif medsos sih, bener banget sih. Wah guys, tandain ternyata Baldan 24 jam medsos. Jadi kalau chat kalian nggak dibalas, sudah guys. Tapi sudah, dia nyuekin kalian guys, soalnya dia 24 hours ya. Oke guys, jadi Benar banget tuh, apalagi media sosial. Kadang malah lebih efektif daripada sekolah. Tapi kalau kita bisa manfaatin, bisa jadi sarana belajar sih. Contohnya aku pernah belajar editing video cuman modal nonton YouTube doang. wah, keren banget sih Gus. Nih kamu bisa belajar editing video dari YouTube doang. Oh my god. Itu sih kayak apa ya, yang dulunya kita tuh perlu bayar ya mahal-mahal buat kelas editing Kak. Tapi sekarang kita bisa nemu itu di media sosial, contohnya YouTube ya. Berarti sekolah tuh nggak bisa kerja sendiri. Berarti kita tuh kayak harus ada kolaborasi gitu, harus ada kerjasama, maupun itu dari keluarga, masyarakat, dan tentu media. Karena media itu kan paling besar ya, berarti media tuh biar kita tuh pendidikan tuh bisa berjalan lebih maksimal dan lebih menyeluruh gitu. Iya bener sih, karena interaksi sosial di sekolah tuh banyak banget bentuknya. Syaratnya ada 2, sosial dan komunikasi. Jadi selama ada interaksi nih sama seseorang, entah itu ngobrol, ya kerja kelompok, atau mungkin ya ribut kecil, seperti yang dibilang Cantika, dia sempat ribut kecil sama temennya gara-gara tempat duduk ya, kursi. Nah itu tuh sebenarnya udah termasuk dari proses belajar sosial ya, karena kita learning by doing juga. Nah, ini juga sama kayak pas kerja kelompok. Nah, biasanya kan kalau komunikasinya nggak jelas, tentu aja kita tuh ujung-ujungnya ribut. Terus kayak apa ya? Mungkin kalian sering ngalamin, dan aku juga pernah ngalaminnya. Ada yang nggak mau kontribusi nih. Wah, Terus nah, akhirnya kayak jadi mencak-mencak, marah-marah, nggak jelas. Tapi akhirnya lama-lama kita juga jadi belajar gimana sih cara ngomong biar kita tuh nggak nyakitin hati orang lain gitu. waduh, aku sepertinya harus belajar dari Cantika ini ya, cara biar nggak nyakitin orang lain ketika ingin mengajak teman-teman kita buat berkontribusi ya guys. Benar-benar, mungkin kalau dari pengalaman aku ya, kalau pas presentasi itu kita tuh seringnya malah rebutan ide gitu, kayak rebutan pengen ngomong. Jadi itu kayak bentuk interaksi juga, tapi kadang ada yang maksa idenya harus dipakai, terus ada juga yang cuman diam-diam doang gitu. Terus dari situ sebenarnya kita belajar gak sih kayak negosiasi, terus kompromi, dan kapan harus ngalah. Itu tuh sebenarnya kita bisa belajar dari situ gitu loh, makna-makna itu. Betul banget nih, aku juga sering ngalamin banget sih kayak rebutan ide waktu presentasi gitu ya. Soalnya kan tiap manusia punya ide cemerlangnya masing-masing ya. Tapi tentunya seperti yang dikatakan Baldan ya, kita belajar negosiasi sekaligus kompromi di kegiatan tersebut. Bener banget. Tapi kalian sadar gak sih, justru dari interaksi kecil itu kita belajar keterampilan sosial buat kehidupan nyata tahu. Jadi kita nggak cuma ngandelin teori yang ada di buku doang, tapi kita bisa latihan komunikasi, empati, dan bahkan bagaimana cara kita menghadapi orang yang karakternya itu berbeda-beda. Betul banget sih Gus nih. Jadi kita tuh nggak cuma teori doang, tapi kita langsung lah menghadapi orang-orang yang berbeda karakter ya. Nah guys, kita masuk nih. Mungkin kalian bakal relate sih sama ini, soalnya aku aja pernah pengalaman mengenai stratifikasi sosial yang ada di sekolah. Nah bahasa gampangnya tuh tingkatan sosial yang ada di sekolah. Mungkin kayak semacam temen nongki kah, atau enggak ya murid-murid populer gitu versus murid-murid pendiam gitu. Mungkin kalian ada nih ceritanya. Iya, kalau dari aku sih misalnya kayak anak yang populer ya, pada saat aku
sepengalaman aku di sekolah aku tuh terpisah gitu, kayak anak populer dan anak pendiam tuh kayak beda gitu. Mereka tuh misalnya anak ranking 1 sama anak yang sering bolos itu udah kayak kelas sosial, udah kayak beda banget begitu orangnya. Padahal kita tuh nggak tahu gitu intinya gimana. Mungkin itu sih kayak kelas sosial kecil yang ada di sekolah ya. I see. Berarti itu tuh kayak ada yang dominan dan ada yang marginal gak sih? Karena dari situ kita bisa tahu kalau kelas sosial itu nyata adanya dan pasti tiap orang punya peran mereka masing-masing. Nah makanya menurut aku ya penting tuh buat saling menghargai, karena meskipun ada apa tuh namanya istilahnya tuh kayak Stratifikasi lah ya, tiap orang tuh punya kontribusi yang berbeda-beda. Nah, kayak di kelas nih, yang pinter mungkin bisa ngajarin temennya waktu temennya tuh pada nggak ngerti sama pelajaran itu. Dan ada juga nih, yang super duper ekstrovert, nggak bisa diam, bisa nyairin suasana kelas. Nah, itu tuh ngebuat suasana kelas tuh makin hidup. Wah, bener banget sih ngomong-ngomong mengenai orang yang supel yang bikin suasana kelas jadi hidup. Aduh, aku keinget teman-teman kita deh yang dari kelas A25 Alpha Universe deh. Mereka tuh orangnya seru-seru banget ya. Supel banget orangnya, asik. Terus kalau sekolah penuh kelompok, berdasarkan pengalaman aku juga nih, aku tuh biasa nemuin kayak kelompok OSIS atau organisasi lain, mungkin terus terus kelompok kelas gitu, atau mungkin ya semacam kelompok ekskul gitu ya. Dan ada juga sih kelompok geng informal gitu, geng nongki yang aku tadi bilang. Mungkin kalian juga ada nih. Aku. Nah, kalau kelompok informal kayak geng, di sekolah aku tuh ada yang namanya geng kantin sama geng perpustakaan. Aku salah satunya menjadi anak di geng kantin yang nggak bisa hidup tanpa kantin. Pokoknya kalau misalnya nih guru nggak masuk atau misalnya kayak pokoknya jam istirahat deh, itu tuh pasti bakal ada di kantin. Entah itu sampai ada guru selanjutnya yang masuk atau mungkin bahkan bisa sampai jam pulang. Wah. Ini perlu kita cari tahu lebih dalam ya guys. Wah, jadi sebenarnya Cantika ini guys adalah salah satu penguasa kantin ya guys. Jadi Nggak gitu juga. Oke. Jadi kalau Baldan nih gimana? Dan mungkin ya kalau menurut aku berarti setiap kelompok tuh kayaknya punya norma sendiri gitu. Jadi misalnya kayak bisa jadi outsider. Jadi kayak aku pernah masuk kayak ke circle anak volley gitu, terus ternyata mereka itu punya aturan sendiri gitu yang nggak tertulis. Jadi misalnya kayak harus nongkrong bareng, harus wajib nongkrong gitu habis latihan. Dan itu tuh wah kayak udah capek latihan terus harus nongkrong lagi kan. Iya. Gimana gitu mungkin ya. Iya, I feel you Baldan. Itu level maksimal sih tirednya. I see. Jadi kelompok ini tuh ngajarin kita fleksibilitas sosial enggak sih? Kita jadi mengerti kapan harus menyesuaikan diri, kapan harus speak up, dan bahkan ada momen dimana kita kayak mending diam aja deh gitu. Nah, betul banget Gus nih. Kita tuh harus bisa menyesuaikan diri ya. Kapan harus speak up, kapan ya harus diem, betul banget. Terus nih guys, mengenai budaya sekolah tuh ya bisa kita bilang itu terbentuk dari kebiasaan, aturan atau mungkin tradisi-tradisi yang sudah lama lah turun-temurun begitu dari alumni angkatan pertama gitu ya di sekolah. Mungkin aku cuman mau ngasih contoh nih ya. Misalnya sampai sekarang budaya upacara di sekolah tiap hari Senin kan masih ada ya. Terus kalian pernah nggak sih belajar bareng sama teman sebelum ujian gitu? Aku pernah. Terus sampai sekarang nih ya, bahkan ada beberapa mahasiswa yang cuman titip absen doang, tapi dia nggak masuk ke kelas guys. Ya literally cuman titip absen. Wah, ini budaya nitip absen ini Gus nih mungkin pengalaman ya. Tahu banget nih budaya sekolah yang ini.
Tapi tenang, aku juga pernah kok. Tapi ada benernya juga sih. Berarti budaya sekolah tuh ada identitas tersendirinya gitu. Jadi kayak ada sekolah yang terkenal karena disiplin banget, ada sekolah tuh yang dikenal karena kekreatifan mereka. Jadi aku jadi ingat sekolah aku dulu, mereka sering ngadain event 17 Agustus, setiap 17 Agustus gitu. Jadi mereka ngadain lomba-lomba kuda tradisional gitu, kayak balap karung dan masukin pensil dalam botol. Itu tuh jadi kayak penting banget gitu loh. Dan buat eventnya jadi rame banget. Wah, aku jadi nostalgia banget nih, aku pengen ikut. Boleh ikut gak? Nanti ya, 17 Agustus. Aku pengen join. Daftar. Dan teman-teman, budaya sekolah tuh bisa dibentuk bareng-bareng gak sih? Iya sih. Kayak misal nih, ada siswanya yang super duper aktif, terus gurunya juga super duper suportif bisa dibilang. Nah jadi apa ya, kayak budaya positif itu bisa kebentuk dari situ. Sedangkan kalau misalnya kebalikannya, malah bisa budaya negatif yang kebentuk. Jadi itulah kenapa penting banget nih kita buat jaga budaya positif itu gitu. Wah, jadi guys, mari kita ingatkan teman-teman di rumah agar selalu menjaga dan menghindarilah hal-hal negatif ya. Dan sekolah tuh ya bisa dibilang juga sebagai ajang sosialisasi sih guys. Soalnya di sana tuh kita bisa belajar kerjasama dan tentunya persaingan sehat ya. Bahkan kepemimpinan. Ya kita bisa memimpin diri kita sendiri dulu di sekolah, terus bisa memimpin kelompok, abis itu bisa memimpin organisasi mungkin, atau mungkin pengen jadi capsek langsung ya, memimpin sekolah. Kalau aku nih, dulu aku pas SMA itu pertama kalinya aku dipilih untuk jadi ketua kelompok. Sedangkan aku nggak pernah kepikiran nih untuk menjadi ketua kelompok, karena aku selalu mikir kalau jadi ketua kelompok itu bakal sulit banget. Apalagi kita harus marah-marah. Tapi ternyata setelah aku ngejalanin, ternyata jadi ketua kelompok itu nggak harus marah-marah, tapi harus tegas. Harus tegas supaya teman-teman kita yang beda-beda pendapat ini bisa kita satukan dan ajak mereka tuh buat kerjasama gitu. Bener banget sih yang kamu bilang itu, Cantika. Benar-benar, apalagi pasti di dalam kelompok itu pasti bakal banyak persaingan tuh ada pasti. Tapi ya kita lakukan secara sehat aja. Tapi malah bikin kita tuh berkembang, kayak misalnya lomba antar kelas yang dimana tuh kita pasti kayak, waduh ini gimana ya, kita lawan kelas sebelah tuh gimana. Tapi ya dengan cara itu kita saling support aja, satu kelompok tuh saling support tuh udah jadi jalan yang paling bagus, jalan yang paling mudah untuk kita gitu untuk beradaptasi. I got it. Yang intinya tuh yang penting kita bisa menyesuaikan diri nggak sih sama lingkungan sosial yang beragam, karena kan kita dari beda-beda tempat, terus setiap orang pasti punya sifat dan karakter yang berbeda ya kan, apalagi kita dituntut buat bisa fleksibel. Nah, bener banget. Kita tuh dituntut buat bisa sefleksibel mungkin ya. Karena kita ini hidup di antara banyak sekali orang-orang yang latar belakangnya tuh beragam banget dari budaya. Masyarakat tuh berkaitan banget guys. Yang tadi kita bilang tuh, sekolah butuh dukungan masyarakat, sedangkan masyarakat tuh butuh lulusan sekolah. Nah makanya tuh kayak kadang tuh ada kegiatan-kegiatan kayak praktek kerja lapangan, kayak atau program-program sekolah lah gitu yang melibatkan warga sekitar. Itu sebenarnya adalah salah satu caranya sih untuk kayak nyambungin sekolah atau dunia sekolah, dunia pendidikan dengan masyarakat. Jadi mereka tuh bisa saling membantu. Ya contohnya kayak gotong royong gitu di sekitaran pemukiman warga, di dekat sekolah aja misalnya gitu. Oh, benar-benar sih. Nah, menurut aku juga nih, guru tuh gak hidup di ruang hampa. Mereka tuh bagian dari kita, alias masyarakat.
Nah, jadi kayak masalah sosial, kayak ekonomi, budaya, itu pasti bakal keseret dan masuk ke dunia persekolahan gitu. Nah, betul. Kita tuh nggak boleh cuman pintar teori ya, tapi juga ngerti realitanya sih gimana ya, Gus nih, betul sekali yang kamu bilang. Dan ya, nggak cuman anak-anak guys, tapi kita orang dewasa nih ya. Ya, orang dewasa punya gaya belajar juga loh guys. Bener. Cuman biasanya kalau misalnya orang dewasa ya, mungkin mereka bisa lebih mandiri, lebih tahu kebutuhan mereka. Misalnya kayak ada orang dewasa yang belajar bahasa Inggris, bukan buat ujian, tapi buat kerja, buat kebutuhan mereka sehari-hari. Yes, gitu. yes. Benar banget. Dan jangan lupa guys, tantangan jadi orang dewasa itu banyak banget gak sih? Bahkan kita aja nih ya, mulai merasakan sedikit-sedikit gak sih? Tantangan jadi orang dewasa tuh kayak mereka susah bagi waktu antara kerja, keluarga, dan bahkan belajar guys. Jadi mereka tuh butuh cara atau metode belajar yang fleksibel. Oh gitu ya. Nah, iya, bener banget sih. Makanya program pendidikan orang dewasa tuh harus beda nggak sih dengan anak-anak? Kayak lebih praktis, terus lebih fokus, dan menyesuaikan sama kebutuhan mereka deh. Yap, betul sekali. Nah guys, sekarang kita masuk ke tantangan zaman pendidikan yang harusnya tuh kita bisa adaptasi dengan globalisasi. Nah, menurut aku nih, salah satu tantangan, bukan salah satu, tapi tantangan-tantangannya kayak, misal nih, kayak teknologi digital, budaya global, terus apa ya, kayak isu-isu sosial deh, kayak toleransi, keberagaman. Nah, itu semua sekarang masuk ke ruang kelas. Iya bener banget, yang seperti contoh Gusni berikan kan, kita menggunakan teknologi digital ya. Ya, bener banget. Bahkan kita buat PPT itu tuh menggunakan Canva kan, ya jadi lebih praktis gitu ya. Kita cuman butuh 5 menit buat ngeditnya tanpa perlu bersusah-susah gimana gitu. Setuju. Setuju. Dan sekarang tuh sekolah-sekolah sekarang ya, itu kita malah dituntut lebih kreatif gitu. Kita nggak bisa pakai cara-cara lama. Dan menurut aku memang sih harus ada inovasi biar murid-murid tuh nggak ketinggalan zaman juga, biar nggak kayak zaman-zaman sebelumnya, karena kita Gen Z ya, jadi Gen memang Z. perlu kreativitasan, aktif gitu, kita harus aktif banget. Nah, dari situ muncul deh perspektif pendidikan yang lebih kontemporer. Jadi pembelajaran gak cuman relevan sama dunia kerja doang, tapi juga nyiapin murid-murid buat hidup di dunia yang kompleks dan terus berubah-ubah deh seiring berjalannya zaman. Aduh guys, jadi sebenarnya topik kita ini sangat amat panjang ya guys, tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa kita ini memang butuh landasan sosiologis pendidikan, apalagi kita ini Gen Z ya guys. Ayo coba Gen Z dulu. Gen Z, oke. Oke guys, keren banget sih pembahasan kita hari ini. Dan teman-teman semua yang di rumah semoga bisa paham ya. Dan juga kami mau berterima kasih nih guys, karena ini juga udah episode 2 sekaligus episode terakhir kita nih guys. Mana tepuk tangan online-nya guys? Oke guys, jadi kalau pendapat dari Cantika dulu nih, gimana sih bincang-bincangnya tadi? Ini menurut aku nggak berasa banget, nggak berasa sama sekali, nggak berasa. Aku nggak nyadar kalau kita udah selesai, dan itu ternyata bisa apa ya, ngebuat kita beneran sadar ternyata pengalaman di sekolah itu bukan cuma tentang belajar doang, belajar materi yang kayak IPA, IPS, MTK dan lain-lain, tapi ternyata tentang latihan hidup gitu.
Benar-benar I see banget. Kita bisa belajar hidup ya, sesuai judulnya kita, belajar hidup Benar. di sekolah. Jadi sebenarnya kita tuh belajar untuk bersosialisasi di sekolah. Jadi Bersosialisasi. sekolah tuh punya peran yang penting banget ya guys. Dan selain itu juga rumah atau keluarga, media dan masyarakat itu juga sangat mempengaruhi karena masyarakat dan juga sekolah itu saling berkaitan seperti yang kita bahas tadi. Kalau menurut Baldan gimana nih? Kalau dari aku sih, menurut aku ya guys, kalian tuh apalagi sebagai pelajar ya, jangan remehin deh kayak drama-drama atau masalah-masalah kecil gitu di sekolah, karena itu semua tuh bagian dari proses belajar sosial. Jadi Iya. misalnya kayak kalian nih dalam kelompok tadi misalnya contohnya ya, kayak ada perbedaan ide, itu sebenarnya adalah salah satu bentuk belajar sosial kalian. Jadi bagaimana cara kalian untuk nyatuin ide itu yang dibutuhin sebenarnya. Benar. Apalagi negosiasi ya tadi bahasanya. Nah guys, jadi part mana sih yang paling kalian suka bahas di podcast kali ini? Apa ya? Kalau aku mungkin bagian apa ya, lebih kayak yang aku bingung. Kayak semua part di sini aku suka ngebahasnya, soalnya Iya. apa ya, lebih relate banget gitu. Iya, Relate betul. banget sama kehidupan kita di persekolahan ini. Iya, betul sih. Jadi sebenarnya ya tujuannya kita bahas gini tuh biarkan kita bisa memahami dan juga kayak mengingat kembali, wah sebagai siswa ini kita pernah ngerasain ini. Jadi kita tuh tahulah dan bisa relate gitu ya. Kalau Baldan nih suka part mana gitu? Pak Baldan silakan. Aku lebih suka yang ini sih, yang itu loh yang tadi kayak stratifikasi yang anak populer sama anak pendiam. Itu kan mereka tuh beda tuh. Itu tuh menarik banget gak sih buat dibahas, karena itu kan sering banget kita temuin kan. Bener Jadi, banget. Itu mungkin part favorit aku sih. Part favorit Baldan yang itu ya. Iya sih, aku juga bisa relate soalnya di sekolah aku juga kayak gitu guys, entah kenapa ya, kayak ada aja gitu kelompok yang populer berkumpul dengan yang populer dan yang pendiam tuh kumpul sama yang pendiam, dan tebak aku masuk yang mana? Aku masuk yang ke pendiam. Karena aku introvert ya guys. Nah, kalau Kira nih paling suka part yang mana sih? Aduh, aku mah suka semua karena narasumbernya tuh asik-asik banget. Ada Cantika, ada Baldan, dan tentunya Gusni. Tapi guys, kita doain ya guys, Gusni semoga cepat sembuh ya guys. Soalnya Gusni tuh sekarang lagi di rumah sakit guys. Dan kami harap dia bisa segera sembuh dan beraktivitas baik lagi. Dan tentunya sih tadi kembali lagi ke Cantika, aku paling suka bahas mengenai perilaku dan gaya orang dewasa. Soalnya kita udah dewasa ya. Aduh, kita dewasa banget. Aku tambah dewasa kan. Aku baru mau bilang gitu, tapi emang kita udah ada connection ya di grup 3 ini. Langsung ngeh loh. Aku tuh emang seperti yang dibilang Cantika, nggak kerasa banget waktu pas kita ngobrol-ngobrol ini. Tapi ya, ini kita ngobrolnya udah panjang banget obrolannya ya. Dan semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya di rumah, di kantor, di museum, dimanapun kalian berada ya guys. Dan tentunya kita tadi udah bahas mulai dari hakikat ya, hakikat sosial, hakikat sekolah, sampai dengan perspektif global yang terakhir. Dan ternyata tuh kompleks banget ya kita bahasnya. Ya, tapi ya tadi seperti Cantika bilang,
Tapi kalau dibawa santai gitu ya. Karena di bawah santai jadi kita gak berasa sama sekali. Tapi apa ya, adrenalin mulai apa ya, kepancing gitu, panas banget nih. Benar sekali. Jadi guys, seperti yang Baldan bilang, jangan remehkan trauma sosial sekecil apapun itu, karena itu ya bagian proses belajar sosial. Dan semoga obrolan ini bisa bikin kalian makin ngerti ya guys, kalau sekolah itu bukan cuma tempat cari nilai doang, tapi juga tempat belajar bagaimana kita jadi manusia yang lebih peka dan sosial. Betul sekali Gus nih. Semoga obrolan kita ini bisa bikin lebih ngerti lah kalau sekolah tuh bukan cuma tempat cari nilai ya, tapi tempat kita belajar jadi manusia sosial. Betul sekali. Dan guys, terima kasih banyak sudah menonton. Jadi hari Senin nanti guys, kita bakal UTS. Jadi teman-teman yang nonton doain ya biar grup 3 dilancarkan ujiannya, UTS-nya. Amin. Ya dimanapun kalian berada guys, sehat selalu dan goodbye. Mungkin nanti bakal ada season 2 ya guys, tapi kita nggak tahu kapan buat season 2-nya. Doain aja secepatnya. Oke guys, terima kasih udah dengerin episode kali ini. Semoga pemahamannya tuh sampai dan terus diingat. Tetap semangat belajar dan happy Kiowo. Ayo guys, kita pose happy Kiowo dulu biar teman-teman di rumah nih. Baldan, ayo Baldan. Baldan, ayo kita tuh harus happy Kiowo ya guys, biar teman-teman tuh ayo mungkin kayak gini gitu. Gini. Iya. Oke. Oke guys, tetap semangat dan sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Dadah guys.